Mungkin kalian pernah mendengar atau membaca artikel atau berita seperti ini ya, yang kesannya tuh ya terdengar mengerikan, bahwa ada bandar, yang dimana bandar tuh definisinya ya mungkin mengontrol atau mengendalikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah hal yang sering terdengar di pasar modal, terutama di saham ya, yaitu adalah bandar saham. Nah, bandar saham sendiri itu adalah istilah atau kondisi di mana saat harganya itu sedang naik atau bahkan di saat harganya sedang turun. Di sini dalam artian pada sebuah saham ya. Nah, itu ada pihak yang memainkan. Nah, cuma kan kalau bandar tuh identik ya dengan judi atau dengan hal-hal yang negatif lah kalau bandar. Jadi saya sendiri lebih enak menyebutnya itu dengan market maker. Pihak-pihak ini di mana dalam saham atau pasar modal itu namanya market maker. Nah, mungkin kita masuk ya ke pertanyaan. Jadi siapa sih market maker ini? Atau ya istilah konotasi negatifnya bandar-bandar ini siapa sih? Nah, market maker ini adalah institusi ataupun individu di mana pihak-pihak ini punya uang yang sangat besar. Nah, misalkan pada manajer investasi ya, bisa dilihat dana kelolaannya puluhan miliar, ratusan miliar dananya, dan bahkan hingga dengan triliunan. Nah, ini adalah pihak-pihak institusi lokal. Ada juga pihak-pihak institusi atau lembaga yang asing. Contohnya salah satunya aja ya, ini adalah BlackRock. Itu adalah institusi asing yang kelolaan dananya sudah pasti besar, dan masih banyak lagi institusi-institusi lainnya. Kemudian ada juga individu atau perorangan yang punya harta yang banyak dan besar, dan mereka ini ada di dalam pasar modal. Salah satu namanya aja misalkan Pak Lo Keng Hong. Itu kan dana beliau ada triliunan di pasar modal. Nah, orang-orang inilah, pihak-pihak inilah yang kalau pihak-pihak yang punya dana besar ini melakukan transaksi, ya misalkan aja transaksi beli, pihak-pihak ini beli saham dalam jumlah besar, ya uangnya kan ratusan miliar bahkan triliunan, maka akan berdampak harga sahamnya tuh akan naik. Di sisi lain saat mereka sedang jual atau distribusi besar-besaran, ya karena mereka jualnya pun jumlah banyak, ya otomatis harga sahamnya bisa mengalami penurunan secara drastis. Nah, itulah karena mereka apa? Punya dananya besar, yaitu miliaran bahkan sampai dengan triliunan. Sehingga pihak-pihak ini, market maker istilahnya, itu disinyalir atau diduga bisa menggerakkan harga saham atau yang sering disebut bandar saham. Nah, apakah harga saham itu digerakkan oleh market maker ini? Jadi pergerakan harga saham harian setiap jamnya, setiap hari digerakkan oleh mereka? Tidak, jawabannya belum tentu seperti itu. Ya, jadi tidak semua pergerakan saham di pasar modal digerakkan oleh market maker. Enggak. Mereka bisa menggerakkan kalau market cap-nya itu kecil. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Paham Saham, pasti udah tahu apa yang dimaksud dengan market cap dalam saham, karena saya sudah pernah buatkan videonya, dan juga apa itu yang dimaksud dengan bid dan ask di dalam saham. Saya juga pernah buatkan videonya. Nah, bagi yang baru nonton di channel ini atau baru berkunjung, mungkin bisa ditonton ya video terkait market cap dan juga bid dan ask. Nanti link kedua video ini ada di end screen, bisa ditonton agar paham apa itu market cap dan bid dan ask. Tapi secara garis besar akan saya berikan ilustrasinya ya. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah saham yang market cap-nya kecil. Dimana kalau dilihat kan harga sahamnya ada di harga 500-an per lembar sahamnya. Berarti satu lotnya kurang lebih 50 ribuan ya. Dan di sini kita lihat
Aslotnya itu tipis-tipis istilahnya atau kecil-kecil ya, 37, 25, 12, 50. Nah sehingga hanya membutuhkan modal, ya nggak hanya sih, tapi butuh modal ratusan juta hingga miliaran saja agar bisa menggerakkan harga sahamnya. Bisa dilihat ya, kalau ada transaksi besar itu bisa naik drastis sahamnya, bahkan sampai dengan auto reject atas. Atau bahkan kalau penjualannya banyak bisa turun drastis sampai dengan auto reject bawah. Nah, apa itu ARA dan apa itu ARB? Saya akan jelaskan di video-video selanjutnya. Nanti akan saya buatkan video terkait ARA dan ARB. Jadi tetap stay tune di channel Paham Saham ya. Nah, lalu bagaimana kondisinya kalau saham-saham yang market cap-nya besar? Nah, untuk saham yang market cap besar, ini misalkan di harganya kan 4.480 per lembar sahamnya. Berarti satu lotnya kurang lebih 400 ribuan ya. Dengan aslot, ya karena market cap-nya besar, tebel-tebel. Asking lotnya 13.000, 20.000, 27.000. Nah, buru-buru mau bikin ARB atau ARA saham yang market cap besar begini ya, untuk menaikkan harganya 2% aja, itu dibutuhkan dana kurang lebih 60-an miliar. Jadi butuh puluhan hingga dengan ratusan miliar buat naikin beberapa persen saja, atau nurunin berapa persen. Nah, apalagi untuk ARB atau ARA-in saham ini, maka butuh dana triliunan agar bisa menggerakkan cukup signifikan. Nah, sehingga pada market cap besar agak sulit. Nah, tetapi bisa terjadi. Market maker tuh menggerakkan harga saham untuk saham-saham yang market cap-nya kecil. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu harga saham juga bisa bergerak jika ada transaksi besar. Nah, dalam hal ini, baik market maker yang tadi sudah kita bahas, yaitu pihak-pihak yang punya dana besar, meskipun kita nih, masyarakat umum yang dananya kecil, biasa disebut dengan retail. Nah, jika semuanya saling bekerja sama nih, transaksi besar, penjualan maupun pembelian, nah itu bisa dikarenakan adanya isu positif atau negatif. Jadi ada berita, mungkin ada info-info, nah itu bisa membuat orang ramai-ramai beli atau jual. Atau laporan keuangannya, fundamental sahamnya, rilis laporan keuangan hasilnya baik atau buruk, nah orang tuh bisa ramai-ramai beli atau jual sahamnya. Nah, tetapi untuk isu ini perlu diperhatikan, isu atau beritanya itu apakah valid atau tidak. Untuk isu negatif bisa aja itu hanya sekedar tebar fir, atau untuk isu atau berita positif itu bisa saja cuma pom-pom sahamnya. Nah, untuk tahu apa itu tebar fir dan pom-pom saham bisa ditonton. Videonya sudah pernah saya buat, link nanti ada di deskripsi. Silahkan ditonton ya agar paham. Nah, sehingga saham tuh harganya bisa naik turun jika ada transaksi besar. Dalam sehari bisa tinggi sekali kenaikan atau penurunannya. Jadi belum tentu karena market maker saja yang menggerakkan. Sehingga tidak semuanya ya. Nah, yang bisa saya sampaikan intinya atau kesimpulannya adalah yang pertama, market maker itu ada. Jadi itu memang ada di pasar modal seperti yang dibahas tadi, institusi ataupun individu yang punya alokasi dana besar. Itu ada. Jadi bukanlah mitos. Lalu selanjutnya, tidak semua pergerakan harga saham itu karena market maker. Tadi bisa dilihat ya, ada faktor-faktor lain seperti isu lalu fundamental sahamnya. Jadi tidak semua pergerakan harga karena market maker. Lalu yang selanjutnya, nah agar tidak terkena nih, maka hindari saham yang market cap-nya kecil. Karena kalau saham market cap-nya besar, susah untuk digerakkan harga sahamnya oleh market maker. Jadi hindari saham yang market cap-nya kecil. Dan yang paling penting dan tidak capek-capek saya ingatkan, jangan pernah beli atau jual saham karena sekedar ikut-ikutan. Baca berita, ikut rekomendasi, ikut saran-saran. Jangan. Lihat harga saham naik nih, bagus nih kayaknya. Main beli aja padahal nggak tahu itu saham apa, bisnisnya apa. Karena kita di sini bukanlah penjudi, kita adalah investor. Jadi kita harus analisa, tahu apa yang kita beli. Jadi punya dasar jual atau beli saham. Dan yang penting jangan FOMO. Jangan hanya karena suatu isu atau kondisi langsung main beli atau jual. Oke, kurang lebih seperti itu video kali ini. Oh iya, bagi yang belum tahu tadi ya,
apa itu market cap saham bisa dilihat pada video ini, dan juga terkait dengan bit dan aslot bisa dilihat pada video ini, dan juga video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.